Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama apa sih anak? Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kalian sudah masuk berapa nih? Baru 16 ya? Iya. Bagaimana anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat baik ya? Bu. Sehat Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di tengah masa pandemi ini ya. Amin. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan kegiatan hari ini serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kan untuk ketua kelasnya mau mimpin doa terlebih dahulu. Sindu? Ya, belum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Mas Sindu. Sekarang anak-anak silahkan presensi terlebih dahulu di Google Classroom. Di sana sudah saya berikan link presensi. Bisa sambil dilihat di sana ya. Sebentar saya sambil dulu untuk link presensinya. Silahkan diisi di sini presensinya, nama, kelas, tanggal, dan jamnya nanti otomatis ya. Jadi misalkan kalian presensi jam berapa, kemudian di screenshot proses pembelajarannya ini. Kalau sudah, sekarang yang sudah hadir berapa ya? Baru 15. Oke. Sambil menunggu, nanti rekamannya juga saya upload di Classroom linknya ya. Nanti saya share di Google Drive pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung saja, meskipun kita sekarang terpisah jarak karena sudah pandemi COVID ini ya, jadi kalian tetap harus semangat, jangan lupa berdoa dan tetap selalu menjaga kesehatan. Untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin? Yang masih ingat tunjuk jari. Siapa? Silakan di unmute dulu. Sebutkan nama. Pertemuan kemarin itu tentang konfigurasi BIOS. Silahkan yang masih ingat tunjuk jari atau langsung sebutkan nama. Akmal, silakan di unmute dulu ya. Iya. Silahkan. Kemarin BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware atau perangkat keras komputer. Ya, bagus. Terima kasih Mas Akmal masih ingat untuk materi minggu lalu. Ada yang tahu bagaimana cara melakukan settingnya? Saya Bu. Mas, siapa? Semua. Mas Ferry, silahkan. Pertama, hidupkan komputer atau laptop Anda, tunggu beberapa saat sampai keadaan layar menjadi menyala black screen atau hitam penuh. Kemudian Anda tekan short key di keyboard Anda. Short key bisa berupa tombol F2 atau tombol delete, tergantung tipe motherboard yang Anda gunakan. Hebat, bagus ya. Jawabannya sudah benar dan masih ingat untuk materi minggu lalu. Nah, untuk materi pertemuan pada kali ini,
kita akan mempelajari tentang konsep dasar sistem operasi. Sekarang silahkan kembali ke Google Classroom terlebih dahulu. Di sana Ibu sudah mengupload materi. Saya tampilkan dulu. Untuk materinya di sini sudah ada dua, yaitu yang pertama filenya PDF ini berupa bahan ajar atau e-modul, kemudian yang kedua ini tentang slide presentasinya. Silahkan di-download terlebih dahulu untuk yang belum mendownload. Sudah di-download semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu tampilkan dulu untuk slide presentasinya. Sudah tampil di layar kalian? Komputer dan jaringan dasar, pertemuan pertama tentang konsep dasar sistem operasi. Ini terdapat pada KD 3.5 itu tentang menginstalasi sistem operasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah modul dan berdiskusi dengan guru dan teman, peserta didik mampu satu, menjelaskan prinsip dasar sistem operasi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menelaah prinsip kerja sistem operasi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, melakukan instalasi sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI dengan tepat dan disiplin. Yang keempat, menyajikan langkah-langkah instalasi sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI dengan tepat dan disiplin. Kemudian sekarang tentang konsep dasar sistem operasi. Yang pertama, definisi sistem operasi. Kedua, fungsi dasar sistem operasi. Yang ketiga, sasaran sistem operasi. Dan yang keempat, macam-macam sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Ada yang bisa jawab? Belum? Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Jadi, sistem operasi adalah program atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Komponen utamanya yang pertama, user. User merupakan pihak yang memanfaatkan sistem komputer tersebut. Para pengguna di sini bukan hanya manusia, namun mungkin berbentuk program aplikasi lain ataupun perangkat komputer lain. Yang kedua, hardware, berbentuk benda konkret yang dapat dilihat dan disentuh. Merupakan inti dari sebuah sistem serta penyedia sumber daya atau resource untuk keperluan komputasi. Yang ketiga, software. Perangkat lunak secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu program aplikasi dan sistem operasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dijalankan oleh para pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sistem operasi dapat dikatakan merupakan sebuah perangkat lunak yang memfasilitasi perangkat keras agar lebih mudah dimanfaatkan oleh para pengguna atau program aplikasi tersebut. Lanjut ya. Fungsi dasar sistem operasi. Fungsinya secara garis besar itu terbagi menjadi 5. Yang pertama sebagai manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen file, yang keempat manajemen sistem input dan output, dan yang terakhir user interface. Kemudian sasaran sistem operasi. Pertama, kenyamanan. Jadi sistem operasi itu harus membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman. Kedua, efisiensi. Sistem operasi menjadikan penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien.
Yang ketiga, mampu berkembang. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan penggunanya dan menguji dan pengajuan fungsi-fungsi baru tanpa mengganggu yang dijalankan sistem komputer. Kemudian macam-macam sistem operasi. Yang pertama MS-DOS, yang kedua Windows 10, dan yang ketiga Linux, yang keempat macOS. Di sini nanti banyak sekali jenisnya. Di sini hanya saya contohkan 4. Ini secara garis besar. Untuk Linux itu juga contohnya turunannya ada Debian, Backtrack, dan lain sebagainya. Lanjut. Sekarang perbedaan sistem operasi GUI dan CLI. Ada yang tahu? Saya Ya, siapa? Sebutkan namanya. Ero. Oh ya, Ero. Silahkan. Perbedaan GUI dan CLI. Graphical User Interface atau GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. Kalau GUI itu membutuhkan lebih banyak memori karena mengandung banyak komponen grafis seperti gambar, icon, dan lain-lain. CLI adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk baris teks atau baris perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. CLI tidak memerlukan lebih banyak memori karena hanya berupa barisan teks. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mas Ero. Siap, Bu. Sudah menjawab dengan benar. Ini sudah di sini ya. Jadi bisa diulang kembali sambil kita baca. Graphical User Interface itu jenis antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis atau visual. Di sini kalau GUI itu membutuhkan memori lebih banyak. Karena apa? Karena terdapat komponen seperti gambar dan icon. Sedangkan kalau CLI itu bagi antarmukanya itu atau baris perintah. Jadi di situ tidak memerlukan memori yang banyak. Lanjut, untuk metode instalasi sistem operasi. Metode yang pertama yaitu clean install. Clean install yaitu suatu metode di mana saat instalasi sistem operasi akan menghapus semua data yang ada di partisi hard disk. Metode ini sering digunakan untuk membersihkan PC dari serangan malware atau virus. Kemudian yang kedua, upgrade. Metode yang digunakan saat ada sebuah peluncuran sistem operasi baru yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi misalkan Windows 7, kemudian di-upgrade ada Windows 8, dan sampai yang terakhir ini Windows 10, seperti itu ya contohnya. Kemudian untuk yang multi-booting, metode yang dipakai pada saat seseorang ingin mencoba sistem operasi yang lain tanpa menghilangkan sistem operasi sebelumnya. Jadi di sini satu komputer itu bisa diinstal 2 sistem operasi. Kemudian yang terakhir yaitu virtualisasi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran, khususnya untuk materi sistem operasi. Metode virtual ini menginstal sistem operasi di hard disk. Jadi kita membutuhkan software. Misalkan yang sering digunakan itu ada 2, yaitu virtual machine dan VirtualBox. Sekarang persiapan instalasi Windows 10. Kita akan praktek menggunakan metode virtualisasi ya. Jadi yang perlu disiapkan yang pertama itu laptop atau PC, yang kedua file ISO Windows 10, kemudian yang ketiga VirtualBox. Nanti saya kirim linknya di Google Classroom. Sekarang untuk tugas diskusi kelompok. Jadi nanti silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 6 siswa. Kemudian materi diskusinya sudah ada di Google Classroom, yaitu mencari permasalahan yang berkaitan dengan materi konsep kerja sistem operasi dan instalasi sistem
GUI di situ yang dicontohkan Windows 10 ya. Jadi nanti spesifikasinya hanya Windows 10 saja yang diinstal terlebih dahulu. Kemudian ketiga, buat presentasi yang menarik. Yang keempat, hasil diskusi nanti dipresentasikan, kemudian dibuat kesimpulan kelompoknya, seperti itu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian buka dulu Google Chrome-nya. Di sana Ibu sudah mengupload LKPD dan juga materi untuk diskusinya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan dipelajari dan diikuti ya langkah-langkahnya untuk kegiatan praktek, dan jangan lupa untuk mendokumentasikan atau men-screenshot langkah-langkah instalasinya untuk menjawab yang ada di LKPD. Waktu untuk mengerjakan nanti 60 menit. Jadi kalian 60 menit berdiskusi bisa lewat grup WhatsApp maupun lewat Google Classroom. Bisa ada fasilitas di sana. Jadi nanti setelah 60 menit Pak akan kembali ke Google Meet untuk melakukan presentasi dan membahas dari hasil diskusi. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Tidak, Bu. Ada. Tidak ada ya? Tidak. Silahkan dikerjakan kelompoknya sesuai yang ada di Google Classroom. Silahkan 6. Jadi ada setiap kelompok 6 ya. Nanti presentasinya hanya perwakilan saja, jadi nanti tentukan nanti yang akan presentasi. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Jelas. Silahkan mengerjakan 60 menit, kemudian nanti kita kembali ke Google Meet ya. Ya. Perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, jangan 60 menit. Kembali lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Google Meet. Setelah kalian tadi sudah berdiskusi, kali ini saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya, kelompoknya siapa? Saya, Bu. Oke, kelompoknya Hanif. Ya, kelompok 1 ya. Silahkan untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Yang lain bisa menyimak. Silahkan Hanif. Ya, oke, terima kasih kepada Bu Fathia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang mata pelajaran komputer jaringan dasar di materi sistem operasi. Langsung saja, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah satu Al-Faisal Hanif Suseno Aji, yang kedua Iro Pratama, yang ketiga Firman Adi Sanjaya, keempat adalah Hanif Syarifudin yaitu saya sendiri, kemudian yang kelima ada Ibu Nabawi Setiawan, yang keenam Muhsin. Langsung saja. Yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yaitu pengertian sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat kelas yang dimiliki mesin tersebut. Untuk menjalankan sebuah metode tersebut, ada bahasa yang disebut adalah bahasa assembly atau bahasa mesin. Cetek kode program dari bahasa mesin tersebut tersusun berdasarkan logika dan prosedur tertentu dengan tujuan
mengidentifikasi setiap jenis hardware yang terpasang pada mesin. Kemudian pada prosesor dan melakukan manajemen pada hardware tersebut. Itu adalah kemudian sistem operasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama, sebenarnya contoh-contoh sistem operasi itu dibagi dua. Menjadi yang pertama adalah sistem operasi yang closed source dan yang kedua yang open source. Yang closed source atau yang berlisensi itu adalah contohnya yang pertama, yaitu Windows. Yang kedua ada Linux, yang ketiga ada Mac OS, yang keempat Android OS, yang kelima BlackBerry OS, yang keenam ada Symbian OS. Oke. Yang kemudian yang ketiga komponen sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen berkas, yang keempat manajemen sistem I/O, yang kelima sistem proteksi, yang keenam manajemen secondary storage. Apa itu manajemen proses? Manajemen proses adalah proses keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya itu dapat berupa dari CPU, RAM, memori, berkas-berkas, dan perangkat I/O lainnya. Yang kedua ada manajemen memori utama. Memori utama lebih dikenal adalah memori, yaitu sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk penyimpanan data yang sementara atau volatil, yang artinya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Yang ketiga ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara, jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Yang ketiga ada manajemen sistem I/O, sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, pengguna ingin menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada disk, CD-ROM, dan floppy disk. Itu membutuhkan yaitu manajemen sistem I/O. Yang kelima ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan membuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Yang keenam ada sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin atau yang belum. Jika di Windows itu ada istilah namanya firewall, yaitu ada komponen sistem operasi pada sistem proteksi. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sistem operasi. Sama halnya pada pengertian sistem operasi tadi, sistem operasi itu bersifat sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dengan user atau kitanya sendiri, yaitu operasi sistem yang bisa menjalankan bahasa pemrograman untuk menjalankan sebuah aplikasi-aplikasi seperti misalnya kita menjalankan Microsoft Word atau seperti Microsoft PowerPoint dan aplikasi lain-lainnya. Kemudian yang kelima ada pengenalan kernel. Kernel yaitu inti atau core dari sistem operasi, proses yang selalu berjalan selama komputer dihidupkan. Kernel fungsinya memanajemen atau mengatur hardware dan menyediakan interface tampilan antarmuka dalam mengakses dan mendistribusikan proses pada setiap hardware seperti hard disk, alat input dan output, memori dan prosesor. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi yaitu interface yang menghubungkan manusia dengan mesin. User pengguna dapat melakukan pemilihan pada mesin seperti kita ingin mencetak angka, kita ingin menampilkan grafik pada layar, kita ingin mengatur kuota pada disk dan memori, dan mengatur kinerja mesin. Aplikasi dasar ini dapat berbasis perintah tunggal yang disebut CLI. CLI pada Windows itu ada CMD. Karakteristik CLI memiliki warna yang gelap, perintah berupa teks, dan user harus menghafalkan syntax atau programnya. Tampilan CMD atau CLI ada di atas ini.
Kemudian pada prakteknya kami akan melakukan instalasi Windows 10. Sebelum kita menginstal Windows 10, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan DVD atau CD instalan Windows 10-nya. Setelah kita mempunyai DVD atau CD instalan Windows 10-nya, kemudian kita harus men-setting BIOS dulu untuk kita men-setting boot priority-nya. Yang pertama, nyalakan atau restart komputer, kemudian kita membuka menu boot, yaitu dengan cara kita menghidupkan tombol power. Kemudian sebelum masuk ke booting, kita harus segera cepat memencet seperti tombol Del, F1, F2, F3. Ini tergantung pada seri laptop atau seri merek laptop kita masing-masing. Misal pada Acer itu menggunakan tombol key F1. Setelah itu, jika sudah masuk ke tampilan boot, kita masuk ke menu boot. Ini yang ada warna merahnya. Kemudian setelah boot, kita akan melihat urutan bootnya adalah hard disk atau HDD, CD-ROM, removable device, dan network boot. Urutan ini menandakan bahwa booting pertama kali dilakukan oleh HDD. Maka kita harus men-settingnya agar boot yang pertama kali dilakukan ke CD-ROM, karena kita akan menginstal Windows 10 lewat CD-ROM atau DVD. Kemudian kita tinggal ke atasin aja menggunakan kursor panah. Setelah itu kita set configuration dengan menekan tombol F10 set dan exit seperti ini. Kemudian kita klik yes, sudah. Kemudian kita akan kembali lagi ke menu booting awal lagi yang warnanya hitam tadi. Nanti akan ada muncul seperti gambar seperti ini. Kita tinggal saja memencet, terserah mau dari keyboard apa aja untuk memproses boot ke CD atau DVD. Setelah itu kita akan langsung masuk ke instalan Windows 10-nya. Yang pertama, kita akan men-setting pada name dan currency format yang seperti ada bahasa untuk menginstal, yaitu Inggris, yang kemudian waktu atau format waktunya kita setel ke Indonesia, dan keyboardnya kita atur default ke US saja. Kemudian kita langsung klik next. Selanjutnya kita pilih install now. Kemudian di sini ada applicable notice and license terms. Lisensi ini untuk kita menyetujui dengan peraturan-peraturan yang ada pada Windows 10. Kita langsung bilang aja I accept the list terms. Kemudian kita klik next untuk melanjutkan instalannya. Kemudian pada langkah berikut ini, karena kita akan menginstal ulang yang baru, maka kita akan memilih dengan custom install Windows only. Kita pilih, kemudian kita akan masuk ke tahap partisi. Tahap partisi ini untuk apa? Untuk kita memilih di mana instalan Windows kita akan berada, akan kita install. Di sini terlihat ya, driver 0 unallocated space, yaitu yang mana artinya di sini belum dialokasikan untuk apapun. Maka kita yang pertama harus memaparkan partisinya untuk kita membuat partisi sistem C yang akan dimasuki sistem Windows 10-nya. Caranya kita harus ke klik new di sini. Klik new, kemudian kita pilih. Kalau di sini kan free space-nya 63, maka saya menggunakan settingan 63 dibagi 2, karena saya akan hanya membuat dua partisi, yang satu 33 dan yang satunya juga 33. Kita setel saja sekitar 3000 MB. Kemudian kita klik apply, sudah. Kita ini klik OK. Nah, kemudian
Yang ini setelah kita sudah membuat partisinya, terlihat di sini ada dua, drift partition 2 dan drift unallocated space. Nanti kita akan mensetel instalan Windowsnya di yang drift null partition 2 yang tipenya primary. Kemudian kita klik yang drift null partition 2 yang tipenya primary untuk kita men-setting di mana instalan Windows kita akan berada di habisnya. Setelah itu, jika sudah, kita akan langsung memasuki ke tampilan menu seperti ini, installing Windows. Proses ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 15 hingga 20 menitan. Maka kita harus sabar, kita tinggal tunggu saja yang seperti ini. Kemudian juga seperti ini. Jika sudah seperti ini, nanti Windows akan merestart kembali untuk masuk ke tampilan start yang awal Windows 10. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia restart with region. Kita akan memilih region atau lokasi. Jika kita berada di Indonesia, maka kita pilih di Indonesia. Kemudian kita klik next. Untuk keyboardnya kita default aja, tidak usah diganti apapun, tetap di US atau unit test. Kemudian export keyboard ini kita klik skip, tidak usah, karena kita jangan menggunakan secondary keyboard. Nah, kemudian ini, how would you like to set up? Kita akan memposisikan komputer kita untuk apa? Untuk personal use atau untuk organization? Karena kita hanya sebagai siswa, karena saya akan memilih setup for personal use atau untuk digunakan secara pribadi. Jika sudah, kita klik next. Kemudian kita akan disuruh login ke akun Microsoft. Karena saya tidak punya, ini bisa dapat dipilih dengan offline account. Jika kita tidak punya akun Microsoft, jika punya, tinggal di isi saja, kita login menggunakan email Microsoft, kemudian masukkan password. Karena saya tidak punya, saya akan men-skip bagian ini dan menggunakan step offline account. Kemudian nanti ada seperti ini, kita langsung next juga. Nah, ini di sini kita akan disuruh memasukkan nama komputer, atau ini juga bisa digunakan dengan nama kita. Misal di sini saya menggunakan kata Nisaba Media. Kemudian kita langsung next saja. Nah, di sini kita disuruh membuat password. Agar apa? Agar tidak sembarang orang dapat mengakses komputer atau laptop kita. Maka jika ingin lebih aman atau lebih secure, kita bisa memberikan password. Namun di sini saya tidak akan memberikan password dan saya langsung pilih next. Pada halaman ini kita pilih no saja. Kemudian untuk opsi pengaturan privasi kita pilih no semua. Kemudian pilih accept. Nah, ini adalah contoh login menu di Windows 10 yang awal seperti ini. Dan instalasi Windows 10 telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, kalau begitu saya tutup. Sekian, terima kasih waktunya kepada Buya yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang sistem operasi dan menginstal Windows 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Hanif. Presentasinya sangat bagus ya, sudah lengkap dan jelas. Berikutnya setelah ini kalian kerjakan untuk yang evaluasi. Jadi karena presentasi sudah ya, kita buka lagi kembali ke Google Classroom. Evaluasinya silahkan dikerjakan. Di situ ada dua pilihan, yaitu menggunakan Quizzes dan menggunakan Google Form. Pilih salah satu saja. Bila terkendala menggunakan Quizzes, maka silahkan pilih yang Google Form saja. Sebentar, saya share screen dulu tampilannya. Ini pakai Google Form saja boleh, Bu? Boleh, salah satu saja ya.
Jadi nanti biar nilainya itu tidak double. Jadi nanti di sini kalian langsung klik untuk Google Form-nya. Tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti setiap soal itu nilainya 10. Untuk KKM-nya kan 75. Jadi nanti nilainya minimal harus 80 karena setiap soal kan 10 ya. Ini untuk soalnya silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya, silahkan. Sambil nanti Ibu pantau siapa saja yang sudah mengerjakan. Sambil menunggu, ini sudah ada 11 anak yang sudah mengerjakan, yang lain nanti ditunggu ya. Kemudian kalau sudah untuk praktikum hari ini sudah selesai, diskusi sudah selesai, kemudian evaluasi sudah dikerjakan, kita simpulkan dulu. Untuk kegiatan pada siang hari ini, kita tadi sudah membahas tentang apa saja. Ada salah satu yang mau menjawab apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Silahkan sebutkan nama. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya. Tadi yang pertama sudah membahas apa? Belajar Bu, cara menginstal sistem operasi, Bu. Contohnya tadi Windows 10. Ya, baik. Jadi hari ini kita sudah selesai melakukan praktek instalasi Windows 10 dan juga tadi sudah membahas diskusi tentang konsep dasar sistem operasi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Baik, untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang manajemen proses sistem operasi. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada siang hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Salah satu aja. Aku aja, Bu. Ya, silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, terima kasih untuk Bu Ria. Selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anakku, kajian hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Tidak lupa saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu kita gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Terima kasih, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.